Halo, assalamualaikum lur. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di underpass Makam Haji ya lur ya. Underpass Makam Haji ini masuknya ke Sukoharjo ya? Ya Mas ya. Sukoharjo. Ya. Jadi ini anu lur, dengar kabar. Sebenarnya ini saya pengen mengulik ini dari dulu. Nah, cuman ya baru bisa sekarang kayak gitu. Jadi gini Mas Jo, di jembatan ini sering banget terjadi kecelakaan. Sekarang apa? Dulu dulu nih ya, mungkin sekarang ini waktu apa kemarin itu ya ada juga. Ada juga. Nah ini katanya ini penyebabnya orang kecelakaan itu makhluk gaib maju. Itu versi katanya orang-orang ini sering banget terjadi kecelakaan akibat katanya ya lur ya, buto hijau, kuntilanak kayak gitu Mas Jo. Terus ya mungkin gendruwo sembarang macam kayak gitu. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi itu mungkin tidak benar kayak gitu loh. Nah, katanya ada YouTuber yang pernah ke sini juga, katanya bilang, wah di situ ada itu makhluk hitam gede banget yang nanti nutupin pandangannya itu loh Mas Jo. Jadi dia orang baru nyetir, pandangannya ngeblank, nabrak gitu. Katanya kayak gitu loh. Cuman pendapat saya pribadi ya, opini Mas Jo, opini tidak demikian lur. Ini memang kontur underpass desainnya ini kurang bagus Mas Jo. Desainnya kalau underpass ini memang terlalu kecil, nikuke ya Mas ya. Masuknya ke apa namanya itu, Glondoro itu ibaratnya. Jalan menurun itu terlalu tajam, atau habis ini langsung tempok ke tikungan lah gitu Mas Jo. Jadi seandainya gini, kebanyakan itu yang kecelakaan itu truk-truk over muatan Mas Jo. Ya. Dan ini over muatan biasanya itu truk dari arah dari arah barat. Nah, dia ini pas dari arah barat kecepatannya sedang ya lur ya. Lah begitu masuk ke underpass ini, dia ini mau ngerem, itu sebenarnya dia ini udah ngerem lur. Posisi dia ini udah ngerem, cuman kan muatan terlalu berat Mas. Muatannya terlalu over, dia ini tetap maju gitu loh. Kayak didorong muatannya sendiri lah ibaratnya gitu loh Mas. Lah saat dia ini didorong muatannya sendiri itu toh, lah di sini langsung ketemu pertigaan lur. Pertigaan arah ke Purbayan. Nah, arah ke Purbayan sama itu ya Mas ya, apa namanya? Mayang. Gawok lah ya gitu. Lah dia ini ketemu itu mungkin kaget lur. Dia ini banting nabrak biasanya pembatas jalan kayak gitu lur. Jadi maksudnya ini kan saya cuma meluruskan aja berdasarkan opini pribadi. Nah, kalau maksudnya diganggu makhluk gaib kayak gitu ya, menurut saya enggak. Soalnya di sini ya biasa-biasa aja kayak gitu loh. Tapi gini Mas Bintang. Mana? Saya dulu pernah jadi security di sini Mas. Seperti di PT Ribasari sini. Oh, daerah sini. Di sini ya. Emang pas waktu itu sering terjadi yang namanya keplindes truk. Ya. Terus dengan jenengan bilang bahwa kalau itu ada kayak jin penutup mata pandangan, menjadi blur, menjadi nggak kelihatan, nggak fokus, itu bener enggak seperti itu? Dari sisi kejadian-kejadian seperti itu, kalau menurut saya pribadi ya lur, ini sekali lagi opini, kemungkinannya enggak Mas Jo. Enggak lah, cuman kalau dari cerita-cerita ya lur ya, dari cerita-cerita ini emang dari awal pembuatan underpass ini udah terjadi tragedi dulu itu pernah Mas. Waktu ini dibuat ya, awal-awal gitu ada orang keplindes truk Pertamina lur. Dia ini Mas, innalillahi, dia ini meninggal di tempat kayak gitu. Terus ada juga anak-anak lur yang baru bermain layangan di atas kereta, di atas rel kereta itu ya, tepatnya di atas underpass lur. Di atas underpass ini pas dia ini main layangan, ngejar layangan ya lur ya, dia ini itu keplindes sama sepur lur, kereta api lah kayak gitu. Katanya ya Mas ya, dengar katanya di daerah sini, di rel sini emang sering terjadi Mas. Maksudnya orang ya mungkin sengaja sama nggak sengaja ya Mas ya, antara sengaja bunuh diri sama enggak ya lur ya. Itu apa namanya, katanya itu pandangannya itu ditutupin sama makhluk yang nggak kelihatan lur. Jadi kayak kuping, kayak mata kayak gitu disengaja disikap Mas. Jadi sewaktu sepur lewat dari jauh kayak gitu, dia ini nggak denger suara keretanya itu.
Lah katanya nggak dengar suarane suara kereta itu, sama nggak lihat kalau tiba-tiba udah kepelindes. Padahal sebenarnya udah diperingati teman-temannya mas, Tapi ya dengar. nggak dengar. Jadi orangnya kayak gitu lari kayak gitu ya. Jadi udah dikeploi mas, udah dikeploi teman-teman nih, plok lah kayak gitu. Tapi dia ini nggak denger mas. Akhirnya terjadilah itu lur, orang ditabrak kereta kayak gitu. Kalau benar mas, itu kalau opini saya pribadi ya lur, kemungkinannya besar itu memang si anak itu ya mas, yang ketabrak kereta itu nggak fokus mas. Dia nih posisi ngejar layangan, yang dipikiran cuman layangan mas, nggak mikir lain-lain toh. Lah keburu dia yang dapat teman-temannya toh. Lah dia nih nggak lihat apa-apa, Fokusnya cuma itu. iya cuma layangan lur, fokusnya cuma layangan. Dia nih terus kepelindes layang kereta api kayak gitu. Itu menurut opini saya pribadi ya gitu lah nek. Menurut sampean mas, Itu yang jenengan bilang fokusnya ke satu titik, saya benarkan. Saya pernah main ke daerah Sragen mas. Itu bareng-bareng, jam nyata bareng-bareng. Ini kembali lagi ke opini yang Mas Bintang bilang ya, itu bukan karena makhluk astral mas. Itu memang karena saya satu fokus. Jadi gini, saya mau lewati rel, tapi rel palang kecil mas, nggak palang resmi enggak, palang kecil. Nah itu saya ke tempat tujuan yang mau dituju mas. Ya menurut saya itu sama lewat, nggak mikir di situ pada berhenti nungguin kereta lewat, nggak mikir, nggak kepikiran mas, langsung nyelonong ya saya pikir biasa dan fokus HP. Saya jalan dan saya digeret sama teman saya, gitu. Langsung saya, iya sorry. Aku ya tahu mas bahwa itu ada kereta lewat, cuma saya fokusnya ke tujuan, dan cepat ke tempat tujuan. Jadi ya bener ya mas, mungkin baru nggak fokus kayak gitu ya. Iya memang kan satu tujuan fokus, kayak yang maaf ya almarhum anak kecil yang kecelakaan di sini itu ya memang fokusnya ke layangan. Cuman bener, saya bener itu opini, nggak ada makhluk astral mas. Cuman di underpass ini, menurut sampean memang desain underpass ini kurang bagus, apa memang gangguan makhluk gaib kayak gitu? Katanya ya mas ya, saya pernah dengar ya, entah bener pandai ya lur ya. Nah di sini ini katanya harus penunggunya di sini tuh harus dapat sajen kayak gitu lur. Nah cuman itu teman sendiri bilang kayak gitu mas. Jadi dia itu percaya kalau di sini tuh mungkin ya lur ya, katanya itu ada kayak kerajaan gitu loh mas. Kalau enggak kerajaan, perbatasan antara manusia sama makhluk gaib. Jari ini, katanya temanku kayak gitu loh. Cuman ya tetap tak sanggah mas. Sanggah ya. Itu namanya bantah secara logika. Tak bantah secara logika lur. Jadi tak bantah ya enggak. Itu soalnya emang satu dulu itu emang pertama awal-awal jadi itu dulu lur, itu konstruksinya itu kurang bagus. Nah, terus gorong-gorong air itu kurang bagus. Jadi kalau hujan deras kayak gitu, airnya ke ini memang saluran air mas. Iya mas. Sumbernya ini apa namanya? Kegenang tak lur. Nah, terus penutupnya gorong-gorong itu lur, itu cuman besi tipis lur. Nah, sementara yang lewat itu truk-truk bermuatan besar. Nah, jadi begitu truknya itu lewat, otomatis penutupnya mas, yang tipis, yang besi tipis itu kegiles mas. Ya pasti. Kegiles lepas itu terjadi berbulan-bulan ya lur ya, sampai banyak banget orang yang amit-amit jatuh di sini lur. Saya dulu juga pernah lihat sendiri orang pakai pickup itu lur, pakai pickup dari arah ke timur mau ke barat. Lah posisinya dia itu di sini mas, pas di sini. Lah di sini tuh dia bannya itu loh mas. Ban depannya itu loh, ban depannya itu keceglong di gorong-gorong itu mas. Dia kan mobilnya keceglong, jedet, mobilnya balik, jatuh. Balik terpelanting mas. Jadi ban depan itu dia masuk ke gorong-gorong itu, jelek gitu loh. Lalu dia mumbul naik mobilnya sedikit gini terus jatuh. Cuman itu tidak mobil lur, itu truk yang saya lihat dulu. Dan saya mas, posisi itu berada di depannya pas. Tadinya saya di belakang truk itu mas. Nah saya masih di belakang truk itu, kemungkinan besar ya bisa terjadi yang enggak. Cuman untuk waktu itu saya salib mas. Saya salib. Oh salib. Nah, saya salib jedet. Lah terus
saya tengok ke belakang ada suara keras loh. Lah, benturan lah. itu jatuh. Truk yang tadi loh. Ya memang gini Mas, struktur bangunannya ini memang nggak pas banget. Kurang pas, kurang Nggak bagus. pas, nggak pas. Bisa dilihat sendiri Mas, banyak yang nggak berfungsi. Iya. Contohnya itu buat apa? Jalan kayak gini, Iya. ya toh. Itu buat apa? Banyak yang merugikan Mas. Terus itu jalan naik itu buat apa? Udah desainnya salah Mas dari awal. Jadi emang membahayakan lur, ya gitu. Ini sampai maaf ya, sampai saya dengar berita dari desa satu keluarga saya yang kerja di Kabupaten Sukoharjo. Ya maaf sekali. Ini kayak malah jadi kayak ladang uang Mas. Oh emang Mas, kalau saya baca politik emang gitu. Emang gini loh lur. Ini sekali lagi menurut opini saya Mas ya. Ini memang kontraktor itu sengaja buat ini kayak gini, biar jalannya nggak bagus kayak gitu loh Mas. Iya. Biar underpassnya nggak bagus. Biar apa Mas? Biar ada proyek lagi. Biar digarap terus kayak gitu. Nah, gitu. setiap proyek kayak gitu kan, jadi dapat itu terus, dapat uang terus kayak gitu loh. Memang sengaja lur. Itu menurut opini saya sendiri kayak gitu. Soalnya kalau mau masih diselesaikan secara masih biar kuat sekali gitu loh Mas ya. Gorong-gorongnya kayak maksudnya kontur itu nih penutup gorong-gorong itu juga itu bisa dari dulu Mas. Tapi kemungkinan kok kayak enggak niat gitu loh menurut saya pribadi ya. Nah. Sebenarnya ini kalau dipegang pusat ya beres Mas. Iya. Sebenarnya, tapi kan itu udah kewajiban masing-masing. Terus gini Mas, kita kembali ke hal mistis Mas. Mas Bintang, Ya. kalau Mas Bintang lihat aura jalan ini kan nikung banget sampai tajam. Ya. Dan kalau hujan pasti banjir. Ya. Pasti banjir. Iya tak Mas? Dan mohon maaf, apakah jembatan pembuatan flyover ini juga memakan harus pakai tumbal dulu untuk membuat flyover? Apa dulu langsung ngawur aja nggak pakai tumbal lagi? Apa nggak pakai sajen dulu? Gimana menurut jenengan? Secara logika Nggak perlu sajen, nggak perlu tumbal lur. Kalau menurut saya kayak gitu. Buat apa tumbal, buat apa sajen toh? Masih nggak perlu lur. Nggak perlu kayak gitu. nanti di proses pengerjaannya nanti ada aja. Itu sebenarnya cuman dari pribadi ini masing-masing Mas. Nah, cuman kontraktor besar kayak gitu biasanya itu ya wis lah nggak apa-apa dipasangi sajen biar pekerjaannya tenang nggak rapi kayak gitu loh. Cuman sebenarnya nggak, faktanya semua mesti kayak gitu. iya Mas. Proyek besar kayak gitu. Iya soalnya cuman itu kontraktor besar itu ya Mas ya. Dianya apa namanya ngelakuin itu ya masang sajen kayak gitu. Itu Kepala kerja itu pekerjaannya ya biar pekerjaannya itu nggak rapi tenang Mas gitu loh. Lah kalau pekerjaannya itu udah takut duluan Mas ya nggak jadi ya gitu. Terus sekali lagi menurut opini saya pribadi ya lur ya. Berarti bisa dibantah juga opini jenengan. Gimana? Bisa dibantah juga No. dengan secara spiritual orang yang paham. Ya. Gitu ya Mas ya. Kalau komen nanti. Kalau air itu dulu saya sempat bilang lur, wah ini katanya air mata. Di sini kan katanya kok setiap banjir kok air nggak surut-surut kayak gitu. Kok setiap hujan terus di flyover ini banjir kayak gitu. Katanya wah ini ada air mata keluar mata air kayak gitu Mas. Cuman ya menurut saya enggak lur, enggak Mas. Soalnya kenapa? Ini gorong-gorong ini terlalu sebenarnya enggak terlalu dalam ya Mas ya. Cuman ini kebetulan dilewati sungai ini jalur sungai ini sebenarnya. Ini dilewati sungai arah sungai Transisto lur. Nah, jadi antara sungai Transisto sama flyover ini kalau hujan ini hampir sama Mas. Jadi airnya nggak cepet surut kayak gitu loh. Makanya perlu pompa kayak gitu. Menurut saya loh, nggak usah bahas nih kok kayak wah ini mata air ini ya gitu. Misi gitu loh Mas. Menurut saya pribadi kayak gitu. Memang pas hujan terus itu tingginya itu mungkin lebih tinggi sungainya daripada ininya. Kayak gitu. Jadi itu memang airnya nggak keserot. Nah, menurut saya pribadi kayak gitu. Nah, Terus maaf Mas, aku ada cerita lagi. Entah itu hoax, entah itu apa. Dan itu YouTubers juga sampai posting. Itu ada Mas di thumbnailnya. Apa Mas? Underpass itu sering ada orang cewek kayak kuntilanak duduk-duduk di sini Mas. Itu bukan aja di underpass Makam Haji gitu. Nah ada yang pakai horor yang thumbnailnya kuntilanak merah apa itu kayak setting, kayak hanya mencari
dilihat gitu loh. Berkesan biar videonya dilihat gitu loh. Itu apa? Anda ada menurut saya. Jujur saya di sini biasa saja ya Mas Bintang ya. Biasa banget, nggak ada apa-apa. Cuma memang struktur tempat ini parah total. Ya. Ini gitu. Dari model underpass merugikan banyak warga juga kan. Dari bahan yang digunakan kayak gitu kurang bagus Mas, jujur. Gitu. Asal-asalan Mas ini. Iya. Jadi malah cenderung merugikan ya Mas ya. Begitu underpassnya jadi itu malah warga sendiri itu merasakan banyak faktor yang dirugikan. Banyak dirugikan ya gitu. Soalnya begitu hujan yang tadinya enggak banjir, tadinya bisa dilewati, malah jadi enggak bisa dilewati. Orang ya, muter semua. gitu. Padahal ini akses utama loh Mas. Utama. Orang dari luar kota mau menuju ke kota Solo lewat Tunjur dari jalur selatan ya ini. Iya lah Mas ya. Ya dari Jogja, dari Semarang, Boyolali mana jalur selatannya sini. Ini poin utama kenapa malah salah-salah kan gitu. Ya. Iya, itu. Sudah cukup. Ya Mas, ini kita telah menguak tentang underpass ini cukup. Bahwa faktor-faktor goibnya itu hanya sebuah bullshit saja ya Mas ya. Hanya hiperbolane orang-orang itu aja ya Mas ya. Faktanya apa Mas? Tempatnya memang tidak pas. Bangunannya ngawur-awuran gitu aja. Desainnya dari awal blueprintnya itu loh Mas. Iya, kurang bagus aja. Ini adalah maksud-maksud orang-orang tertentu atau dari orang sana yang kita ya udah nanti dosa tanggung sendiri kalau punya ya Mas ya. Udah, terima kasih Lur. Kita sudah di episode ini membahas tentang underpass Makam Haji ya Mas ya. Underpass Makam Haji. Underpass Makam Haji tentang katanya kok angker gitu, banget yang gitu. Maksudnya yang bilang wah ini ada yang hantu yang nyikepin mata kayak hantu yang itu apa namanya bikin ngantuk orang kayak gitu loh. Itu enggak ada bullshit bagi tapi saya. Itu apa ya Mas ya? Itu gapura apa ya Mas? Ini Mas ada tulisannya gapura gini. Coba kamera dekat aja. Dekat. Gini Mas, ini maaf, ini gapura dari kecil sebelum saya lahir pun udah ada. Oh, ini cagar budaya ya Mas? Cagar budaya Mas. Ini makanya tidak berani diruntuhkan karena ada pasalnya juga. Tidak berani ini orang sembarangan meruntuhkan. Ini cagar budaya. Ya, ini bangunannya kuno Mas. Ini lawas banget ini budaya. Ini buat kayak ikon. Oh, berarti mungkin ikon perbatasan juga bisa Mas. Ikon masuk ke Sukarjo Solo, keluar masuk Sukarjo Solo gitu Mas. Ini ikon ini menurut saya pribadi. Nah ini udah ada perdana, ada semua nih loh Mas. Gapura Makam Haji. Ini flashback kapan dulu itu ini lurus ya Mas ya? Ya. Lurus gitu, banyak di sini orang penjual rame dan di sini pasti macet. Dulu pasti macet sore kayak gitu Mas. Apalagi jam-jam pulang kerja sama berangkat kerja, auto macet karena ini dulu jalur angkutan ya Mas ya. Oh berarti ya gini Mas, mungkin loh dulu pas pengerjaan proses underpass ini Mas, iya toh, dia ini udah sesuai blueprint tapi terpentok sama mungkin perizinan ini. Oh iya bisa. Kayak gini loh, mungkin bisa jadi loh. Mungkin bisa ini dulu mungkin mau difungsikan, tapi ini kepentok sama perizinan ini. Mungkin bisa jadi. Ada undang-undangnya Mas. Jadi nggak banyak yang nggak kepake kayak jalan sini ke situ kayak gitu kan nggak kepake Mas. Ya kayak gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya Mas ya. Bisa Mas, bisa juga ini faktornya bisa juga. Ini jadi faktor tidak bisa dirubuhkan ini. Bisa diperlebar sebenarnya jalan nih. Kayak gitu ya Mas. Ya kayak tapi kan apa gitu kayak gitu. Iya. Cuman emang masalah gorong-gorong tadi banjir gitu emang perlu diperbaiki lagi. Perlu diperbaiki. Ini sebenarnya kalau ketemu orang yang pas bisa Mas ini. Iya toh Mas. Tapi alhamdulillah nih kayak Mas, akhir-akhir ini udah bagus. Ya terakhir udah direhab ini Mas. Yang jalan itu dulu dulu. Iya. Itu kayaknya udah direhab. Sudah dulu ya Lur ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten Manaker di episode underpass Makam Haji. Underpass Makam Haji. Yang mau share, yang mau like, mau komen, subscribe jangan lupa ya. Kita tunggu juga saran-saran dari kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.